Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tubers, kita jumpa lagi di channel Wazir Muhaimin. Dalam video kali ini, kita akan membahas nama suku-suku yang mendiami Provinsi Sulawesi Tengah. Sudah tahu belum, suku-suku apa saja yang mendiami Sulawesi Tengah? Kalau belum tahu silahkan simak video ini sampai selesai. Suku Kaili. Suku Kaili adalah suku bangsa di Indonesia yang mendiami sebagian besar dari Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya wilayah Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu, di seluruh daerah di lembah antara Gunung Gawalise, Gunung Nokilalaki, Kulawi, dan Gunung Laranggonau. Mereka juga menghuni wilayah pantai timur Sulawesi Tengah, meliputi Kabupaten Parigi Motong, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Poso. Masyarakat suku Kaili mendiami kampung atau desa di Teluk Tomini yaitu Tinombo, Motong, Parigi, Sausu, Ampana, Tojo, dan Una-Una, sedangkan di Kabupaten Poso mereka mendiami daerah Mapane, Wekuli, dan pesisir pantai Poso. Untuk menyatakan orang Kaili, disebut dalam bahasa Kaili dengan menggunakan awalan to, yaitu to Kaili. Ada beberapa pendapat yang mengemukakan etimologi dari kata Kaili. Salah satunya menyebutkan bahwa kata yang menjadi nama suku Kaili ini berasal dari nama pohon dan buah kaili yang umumnya tumbuh di hutan-hutan di kawasan daerah ini, terutama di tepi Sungai Palu dan Teluk Palu. Pada zaman dahulu, tepi pantai Teluk Palu letaknya 34 km dari letak pantai sekarang, yaitu di Kampung Bangga. Sebagai buktinya, di daerah Bobo sampai ke Bangga banyak ditemukan karang dan rerumputan pantai laut. Bahkan di sana ada sebuah sumur yang airnya pasang pada saat air di laut sedang pasang. Demikian juga akan surut pada saat air laut surut. Menurut cerita, tutura, dahulu kala, di tepi pantai dekat Kampung Bangga tumbuh sebatang pohon kaili yang tumbuh menjulang tinggi. Pohon ini menjadi arah atau panduan bagi pelaut atau nelayan yang memasuki Teluk Palu untuk menuju pelabuhan pada saat itu, Bangga. Suku Kaili atau etnik Kaili, merupakan salah satu etnik yang memiliki rumpun etnik sendiri. Untuk penyebutannya, suku Kaili disebut etnik Kaili, sementara rumpun suku Kaili lebih dari 30 rumpun suku, seperti rumpun Kaili Rai, rumpun Kaili Ledo, rumpun Kaili Ija, rumpun Kaili Moma, rumpun Kaili Da, rumpun Kaili Unde, rumpun Kaili Inde, rumpun Kaili Tarah, rumpun Kaili Baree, rumpun Kaili Doi, rumpun Kaili Torai, dan lain-lain. Suku Banggai. Suku Banggai merupakan suku yang mendiami hampir seluruh wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, dan sebagian wilayah Kabupaten Banggai. Pendahulu suku Banggai berasal dari Banggai Laut, yang dahulunya adalah bekas kerajaan Banggai dan juga dari Banggai Kepulauan. Suku Banggai terbagi menjadi dua yaitu, suku Sea-Sea yang tinggal di pegunungan, dan suku Banggai yang tinggal di pesisir pantai. Suku Banggai mempunyai kemiripan bahasa, budaya dan tradisi dengan suku Saluan dan suku Balantak yang mendiami Kabupaten Banggai. Hampir seluruh orang Banggai memeluk agama Islam. Pekerjaan suku Banggai biasanya sebagai petani, nelayan, pejabat pemerintahan, dan sebagainya. Suku Ampana. Suku Ampana merupakan suku yang mendiami wilayah pedalaman di Provinsi Sulawesi Tengah. Menurut hasil ekspedisi penelitian pada tahun 1917 sampai tahun 1920, suku Ampana dikelompokkan ke dalam beberapa rumpun, seperti rumpun Poso Toraja. Rumpun ini yang mendiami pesisir pantai daerah Tanjung Api, aliran Sungai Bongka, dan rumpun Wana atau Towana yang artinya orang yang memiliki hutan. Suku Balantak. Suku Balantak adalah kelompok suku bangsa yang mendiami Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Masyarakat Balantak memiliki dua suku bangsa yang terdiri dari orang Tanuturan dan Dale-Dale. Sebagian besar masyarakat Balantak di Banggai tinggal di bagian semenanjung ujung Sulawesi Tengah. Balantak berasal dari kata bala, yang berarti pagar atau benteng, dan tak, yang artinya kita, sehingga Balantak dapat diartikan sebagai pertahanan kita. Masyarakat Balantak juga punya bahasanya sendiri, yaitu bahasa Balantak. Adapun bahasa Balantak dapat digolongkan ke dalam bahasa Loinang, yaitu kelompok bahasa Ingkar. Untuk melestarikan bahasa lokalnya, masyarakat Balantak sudah memiliki kamus bahasa Balantak Indonesia dalam bentuk elektronik. Kamus ini dapat diunduh untuk perangkat dengan sistem operasi Android melalui Play Store. Kamus ini diluncurkan pada acara perayaan Hari Jadi Kabupaten Banggai ke-57 pada tahun 2007, dengan dipimpin oleh Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Haji Longki Janggola. Masyarakat Balantak bertumpu pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utamanya. Kelompok ini menanam padi di lahan dengan sistem padang, bakar dan berpindah-pindah serta menanam ubi dan mengandalkan komoditas kelapa.
Selain itu, ada pula kegiatan meramu hasil hutan serta berburu ikan dan hewan liar sebagai pekerjaan di samping bertani. Di Kabupaten Banggai, suku Balantak tinggal dan mendiami daerah tersebut sebagai salah satu kelompok suku besar bersama dua suku bangsa lainnya, yaitu suku Banggai dan suku Saluan. Sementara itu, di Provinsi Sulawesi Tengah, Balantak menjadi satu dari 12 etnis atau suku bangsa yang mendiami wilayah tersebut. Kesebelas etnis atau suku bangsa selain Balantak yang ada yaitu Kaili, Kulawi, Lore, Pamona, Mori, Bungku, Saluan, Banggai, Buol, dan Toli-Toli. Bagi orang Balantak, ada empat hal yang dianggap sebagai unsur paling penting dalam kebudayaannya. Keempat hal tersebut adalah martabat, kekeluargaan, keteraturan sosial, dan kemurahan hati dalam urusan kekeluargaan. Masyarakat Balantak terbilang memiliki ikatan yang erat. Semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu perwujudannya. Suku Pamona. Suku Pamona atau seringkali disebut sebagai suku Poso, Baree, atau Topamona, mendiami hampir seluruh wilayah Kabupaten Poso, sebagian Kabupaten Tojo Una-Una dan sebagian Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Bahkan ada juga beberapa yang tinggal di Kabupaten Luwu Timur di Sulawesi Selatan, dan sebagian kecil yang tersisa hidup di bagian lain di Indonesia. Pendahulu suku Pamona berasal dari Tanah Salumoge, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, karena mereka berasal dari pemerintahan pusat yang pada akhirnya ditundukkan oleh Makoa, Bawalipu dari Wotu, Kabupaten Luwu Timur, agar lebih dekat dengan pemerintah pusat yang saat itu berada di Mangkutana, Luwu Timur. Keadaan ini bertahan hingga pemberontakan Darul Islam DITII, yang membuat mereka menyebar ke Sulawesi Tengah dan wilayah lainnya. Jika terdapat suku Pamona di wilayah tertentu, maka merupakan hal yang umum jika rukun Poso, asosiasi komunitas orang Poso dibentuk di sana, yang berfungsi sebagai sarana sekelompok orang dari latar belakang etnis yang umum untuk terlibat dalam berbagai kegiatan di kawasan ini. Hampir seluruh orang Pamona memeluk agama Kristen. Kristen masuk ke wilayah Poso tahun 1892, dan 2020 adalah tahun ke-128, dan hingga saat ini diterima secara umum sebagai agama rakyat. Hingga hari ini, semua gereja dengan denominasi yang umum dikelompokkan ke dalam Gereja Kristen Sulawesi Tengah, yang bermarkas di Kota Tentena, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Hampir semua orang menggunakan bahasa Pamona, dan bahasa Indonesia yang dicampurkan dengan kalimat slang lokal. Pekerjaan orang suku Pamona biasanya sebagai petani, pendeta, pastor, wirausahawan, pejabat pemerintahan, dan sebagainya. Suku Mori. Suku Mori merupakan salah satu suku yang berasal dari Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Wilayah otoritas suku ini adalah wilayah Kabupaten Morowali bagian utara. Beberapa nama kota dan kelurahan yang termasuk dalam wilayah suku Mori adalah Kolonodale, Betelemetiu, Lembo Belala, Lembo Baru, Tingkeao, Wawopada, Tomata Taliwan, Ensa, Tompira, dan lain-lain. Suku Bungku. Suku Bungku dalam bahasa Bungku, Bungku adalah suatu suku yang mendiami Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. Mereka berada di wilayah Kecamatan Bungku Utara, Bungku Selatan, Bungku Pesisir, Bungku Tengah, Bahodopi dan Menui Kepulauan di Kabupaten Morowali. Suku Bungku terbagi menjadi beberapa subsuku, yaitu Lambatu, Epe, Routa, Reta, dan Wawoni. Masyarakat suku ini berkomunikasi dalam bahasa Bungku, yang merupakan salah satu identitas diri dan alat komunikasi antar keluarga mereka. Suku Bungku umumnya memeluk agama Islam. Masyarakat Bungku pernah membentuk kerajaan, yaitu Kerajaan Bungku yang dalam literatur Belanda disebut pula dengan nama Kerajaan Tambuku atau Tombuku. Kerajaan Bungku, bersama kerajaan-kerajaan kecil di daerah pesisir timur Sulawesi Tengah lainnya, ditaklukkan oleh kolonial Belanda pada pertengahan abad ke-19. Suku Tomini. Suku Tomini adalah suatu kelompok masyarakat yang mendiami daerah sekitar Teluk Tomini, yang berada di pantai timur Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Suku Tomini memiliki bahasa yang agak berbeda dengan bahasa Poso Baree dan bahasa Ledo. Suku Tomini sendiri memiliki dua subsuku, yaitu suku Tialo dan suku Lauje. Istilah Tomini sendiri lebih merujuk kepada kelompok masyarakat yang berada di sekitar Teluk Tomini. Sedangkan di Teluk Tomini, dihuni oleh beberapa kelompok masyarakat, seperti suku Lauje, Tialo, Bajau, Togian, dan lain-lain. Tapi yang mengklaim diri sebagai penduduk asli daerah Teluk Tomini adalah suku Lauje dan suku Tialo. Sehingga kedua suku inilah yang lebih sering disebut sebagai orang Tomini. Pada masyarakat suku Tomini ini, ada suatu cerita tentang asal mula kejadian hidup ini,
berasal di suatu tempat di atas pegunungan Palasa bernama Lembo Dayoan. Menurut cerita, karena pertemuan langit dan bumi dan karena banyaknya kelompok etnis yang mendiami daerah Sulawesi Tengah, maka terjadi pula percampuran budaya dan bahasa di antara etnis tersebut. Kelompok yang tinggal di pantai bagian barat Kabupaten Donggala telah bercampur dengan suku Bugis dari Sulawesi Selatan dan suku Gorontalo. Sedangkan di bagian timur Pulau Sulawesi, juga terjadi percampuran dengan suku Gorontalo dan suku Minahasa. Hal ini terlihat dari dialek daerah Luwuk dan sebaran suku Gorontalo di Kecamatan Bualemo. Dari percampuran inilah, maka terjadi banyaknya ragam etnis di Sulawesi Tengah. Pada zaman dahulu, wilayah Tomini pernah memiliki kesultanan. Setiap suku dikepalai oleh seorang pemimpin secara turun-temurun, beserta dengan para pembantunya. Pada waktu itu ada 4 golongan masyarakat Tomini yaitu, kelompok raja, kaum bangsawan, rakyat dan budak. Pemukiman suku Tomini berbentuk rumah panggung. Suku Tomini yang tinggal di daerah pesisir membangun rumah di sepanjang garis pantai Teluk Tomini. Sedangkan yang lebih ke pedalaman dan dataran yang lebih tinggi, membangun rumah di atas bukit dan lereng-lereng bukit. Sistem adat perkawinan suku Tomini adalah, seorang perantara merundingkan mas kawin untuk mempelai perempuan, yang tergantung dari status sosial perempuan tersebut. Pernikahan antar sepupu bisa diterima, dan poligami diizinkan walau tidak banyak dilakukan. Setelah menikah, pasangan pengantin biasanya tinggal dengan keluarga besar mereka, sampai anak pertama lahir. Orang Tomini adalah mayoritas penganut agama Islam. Dalam praktik keseharian, mereka adalah orang-orang yang terbuka dan ramah, serta bisa menerima kehadiran siapa saja dengan terbuka. Suku Wana. Suku Tahu-Tahu-Wana adalah subkelompok masyarakat yang mempertuturkan varian bahasa Taha di Sulawesi Tengah. Suku Tahu-Tahu-Wana adalah suku pribumi yang tinggal di wilayah desa kecil atau lipus di sekitar Sungai Bulang dan Bongka. Sejak tahun 2000, suku Wana telah menerapkan pertanian rotasi untuk melestarikan keberadaan mereka. Sebelumnya mereka tinggal sebagai suku nomaden. Suku Tahu-Tahu-Wana sedang terancam karena masalah kepemilikan tanah. Sejak 1994, dorongan dari program transmigrasi pemerintah Indonesia telah mempengaruhi gaya hidup tradisional mereka. Yayasan Merah Putih merupakan LSM nirlaba di Kota Palu, yang telah mendukung hak-hak warga Wana sejak 1999, dan juga memperkenalkan sekolah lipus atau sekolah desa, yang kesemuanya itu bertujuan untuk membantu masyarakat suku Tahu-Tahu-Wana. Itulah pembahasan seputar suku-suku yang mendiami Provinsi Sulawesi Tengah sampai hari ini. Masih banyak lagi suku-suku lain yang mendiami Provinsi Sulawesi Tengah, yang belum sempat kita bahas dalam video kali ini. Jika video ini bermanfaat silahkan subscribe, like, komen dan share, agar teman-teman di sekitar Anda ikut mengetahuinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.